5 hal yang harus dihindari ketika kalian punya AEK pertama. Pertama, dry firing. Apa itu dry firing? Dry firing adalah menembak tanpa ada isi dari unitnya, tidak pakai mag, tidak terisi BB. Jadi hanya menembak-nembak saja tanpa ada isinya. Nah, ini sangat merusak gearbox dari unit dan internal dari unitnya. Ini untuk AEK dan konversi dan AEK pabrikan. Contohnya seperti ini. Tidak ada mesin, unit tidak terisi BB, tapi baterai terkonek, kita tembak-tembakan seperti ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, unit ini pasti akan rusak. Nah, itu adalah salah satu penyebab utama gearbox pecah atau internal gearbox rusak di semua AEK di dunia. Nomor 2, menggunakan BB bekas atau BB yang tidak bermerek. Nah, ini berhubungan dengan feeding dari unitnya. Kalau kalian menggunakan BB yang tidak bermerek, biasanya bentuknya itu tidak konsisten, sehingga ada yang besar, ada yang kecil, dan itu bisa merusak pop-up dan merusak inner barrel. Yang paling sering terjadi adalah BB-nya jam atau berhenti di inner barrel. Nah, ketika kalian terus paksakan dan paksakan tembak, sudah tidak keluar BB-nya, tetapi dipaksa terus untuk menembak, maka itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah lagi. Jadi jangan pernah menggunakan BB yang tidak bermerek atau yang mereknya jelek, dan juga BB yang setelah ditembakkan kalian gunakan lagi. Walaupun terlihat BB-nya masih mulus, tetapi setelah ditembakkan kalian tidak bisa lagi menggunakan BB-BB itu. Selalu gunakan BB yang baru. Yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan ketika kalian punya AEK yang baru adalah mengayun trigger. Ini adalah penyebab rusaknya switch assembly dari unit AEK kalian. Mengayun trigger itu seperti ini. Nah, jadi seperti di unit yang real steel atau yang asli, itu biasanya kita lakukan ketika kita akan menembak target, jari itu ditarik perlahan sampai terdengar dentuman dari senjatanya. Tetapi untuk di AEK itu sangat merusak switch assembly dari unit AEK Anda. Oke, kalau kalian membiasakan hal ini, maka dipastikan dalam waktu dekat unit kalian akan rusak. Tanda-tandanya adalah ketika kalian taruh di semi, unitnya sudah menembak 2-3 kali auto. Nah, itu artinya switch assembly kalian sudah mulai hangus. Oke, jadi caranya adalah menembak dengan spontan. Untuk menarik triggernya, jangan diayun pelan, tetapi langsung spontan seperti ini. Langsung ditarik ya, jangan diayun perlahan. Nah, oke, itu nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor yang keempat. Hal yang keempat yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian punya AEK yang baru adalah salah penggunaan baterai. Nah, salah penggunaan baterai ini adalah salah satu penyebab unit kalian rusak dan baterai kalian kembung, dan bahkan baterai kalian juga ikut rusak. Nah, biasanya kita menggunakan baterai yang baru kita beli, itu langsung kita pasang ke unit dan kita coba unitnya. Akhirnya kita lihat performanya kurang bagus, strofe-nya kurang, itu disebabkan karena baterai yang digunakan itu sudah lowbat. Jadi ketika kalian menggunakan baterai yang baru kalian beli atau yang sudah kalian punya, itu kalian harus charge terlebih dahulu sampai full charge, baru kalian gunakan untuk bermain. Dan setelah kalian bermain, baterai itu dilepas kemudian di charge kembali sampai full, sehingga siap ketika kalian akan gunakan baterainya, kalian sudah siap untuk bermain. Nah, ketika kalian menggunakan baterai yang low, itu akan merusak switch assembly dari unit kalian, karena baterai itu memaksa untuk bisa menembakkan unitnya, padahal baterainya sudah tidak mampu. Akhirnya, karena baterai tidak mampu untuk mengalirkan arus yang cukup untuk membuat cycle dari unit kalian, maka akan panas baterainya, dan juga switch assembly-nya juga akan panas, dan switch assembly-nya bisa hangus, baterai kalian akhirnya bisa kembung dan rusak. Oke. Terakhir, nomor 5. Yaitu ketika kalian mendapati unit kalian bermasalah, misalnya dia tidak bisa menembak, kalian tetap coba-coba untuk tarik-tarik triggernya, terus sampai akhirnya unitnya rusak. Jadi kalau kalian mendapati unit kalian bermasalah, misalnya dia tidak feeding, dia menembak tapi tidak feeding, atau dia tidak bisa menembak, maka itu segera dikonsultasikan kepada tuner. Karena jika kalian memaksakan unit yang sudah tidak bisa menembak, maka kalian justru akan memperparah kerusakan dari unit itu. Mungkin hanya baterai yang sudah perlu di-charge, tetapi kalau terus-terusan dipaksa, maka trigger kalian dipastikan akan hangus. Nah, misalnya ada jam, kemudian BB tidak keluar, dan kalian paksakan terus untuk menembakkan, berharap akan terjadi hal yang baik, tetapi kalau unit yang sudah bermasalah, kalian terus paksakan, dipastikan unit kalian akan semakin rusak. Sehingga kalau unit sudah tidak menembak, atau dia ada jam, jangan dipaksakan. Cukup 1-2 kali ketika kalian lihat, oh ada masalah di unitnya, kalian langsung konsultasikan kepada tuner terdekat, atau kepada tempat di mana kalian beli unit ini. Ya, itu teman-teman 5 hal yang harus dihindari kalau kalian punya unit AEK yang baru. Semoga bisa bermanfaat.
5 hal yang harus kalian ketahui dan harus kalian hindari ketika kalian punya AEK untuk pertama kalinya. Semoga berguna untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe akun Syurik Shop di YouTube. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you.